Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita horor. Cerita ini berjudul Pendem Mayit. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Pagi-pagi sekali, Agung pergi ke rumah ibunya yang bernama Ibu Nani. Sebenarnya jarak antara rumahnya dengan rumah ibunya agak jauh. Dia berada di pertengahan kota, sedangkan ibunya berada di sudut kota di sebuah kota yang ada di daerah barat. Tujuan dirinya pergi ke rumah ibunya adalah ingin menyampaikan maksud dan tujuannya yang selama ini sudah dipendam oleh istrinya, yaitu Wastari. Wastari meminta kepada Agung untuk pindah rumah ke sebuah tempat yang ada di Jawa Tengah. Kebetulan tempat itu adalah kampung halaman Wastari. Di sana ada sebuah rumah yang sudah tidak berpenghuni semenjak kematian dari keluarganya. Hanya saja ada beberapa saudaranya yang masih mengurus rumah yang ada di sana untuk nantinya dipergunakan selayaknya, atau menunggu kedatangan Wastari yang sudah lama tidak kembali ke kampung halaman semenjak 10 tahun dirinya menikah dengan Agung. "Assalamualaikum, Bu," ucap Agung sembari mengetuk pintu rumah kayu yang dibangun oleh ayahnya itu. Tidak berselang lama, keluarlah seorang wanita dengan mengenakan pakaian ala Sunda. Wanita tersebut adalah Ibu Nani, ibu dari Agung. Agung segera menyalami tangan Ibu Nani. Tidak lupa pula Agung mencium dahi dan pipi ibunya itu. "Waalaikumsalam. Kamu sendirian? Mana istri kamu, Nak?" "Iya, Bu, aku sendirian. Kebetulan Wastari lagi menyiapkan sesuatu untuk kepulangannya keluar kota." "Oh alah, masuk-masuk." Ibu Nani mempersilahkan anaknya tersebut untuk masuk ke dalam rumah. Sama seperti biasanya, rumah dari Ibu Nani tidak ada perubahan. Di dinding rumah tersebut tergantung banyak sekali kenangan dan foto-foto saat bapaknya masih hidup, Pak Argo Sukmo. Nama bapak bagus ya, Bu? Ibu Nani hanya tersenyum. Ia kemudian menyajikan teh hangat manis beserta dengan makanan kesukaan anaknya. "Keripik singkong buatan Ibu." "Siapa lagi yang bisa buat keripik seenak ini?" Agung langsung mengambil keripik singkong asin buatan ibunya. Memang secara rasa, keripik singkong buatan ibunya ini tidak tertandingi dan rasanya benar-benar enak. "Kamu mau kemana, Nak?" tanya Ibu Nani, orang tua dari Agung. "Gini, Bu, aku dan Wastari ingin pergi ke rumah Wastari dulu. Kita akan menetap di sana. Tapi sebelum kita menetap, kita ingin survei dulu tempatnya. Mungkin aku juga akan mengajak Didi untuk ke tempat mendiang keluarga Wastari." Ibu Nani memegang kedua tangan anaknya. Ia tidak rela jika harus berpisah dengan anaknya dan pergi ke rumah Wastari yang berada di daerah Jawa Tengah. "Jangan, Nak. Ibu takut." "Ibu takut apa?" "Bapak." "Ibu, Bapak udah tenang di sana. Kita akan sering adakan doa bersama untuk Bapak." Semenjak kematian dari suaminya, Ibu Nani merasakan ada sesuatu yang nantinya terjadi lagi secara cepat tatkala anaknya akan pergi ke rumah Wastari yang berada di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. "Tapi, Nak, keluarga kita memang dari dulu telah mengalami banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kematian dari bapakmu itu adalah salah satunya." Agung hanya terdiam. Ia belum berani memotong perkataan ibunya yang tampak dengan jelas wajah serius yang tergambarkan dari raut wajah serta ekspresi ungkapannya. Perlahan tangan Ibu Nani memegang wajah Agung. Tangannya sudah sedikit kasar.
Urat-urat di tangan ibunya terasa jelas di pipi Agung. Entah mengapa, Agung merasa tidak tega jika ibunya memberikan sebuah pantangan sedalam ini. Kamu harus tahu, jika dendam masa lalu itu masih ada, dendam itu sangat berbahaya. Dendam? Bapakmu ditemukan meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Tubuhnya tertanam di sebuah liang lahat yang hanya cukup untuk dirinya sendiri. Kepalanya mendongak ke atas. Ini semua karena ulah salah seorang musuhnya yang berada di daerah Jawa Tengah, Nak. Kamu harus hati-hati. Agung masih terdiam. Memang tidak salah jika dirinya sempat sowan ke rumah ibunya terlebih dahulu. Mungkin dengan cerita macam ini, ia lebih berhati-hati tatkala rencananya menuju ke daerah Jawa Tengah benar-benar dilakukan. Selepas bertamu dengan ibunya, Agung kembali ke rumah. Ia masih memikirkan perkataan ibunya terkait kematian ayahnya. Agung ingat sewaktu kecil ayahnya memiliki seorang sahabat yang berada di daerah Jawa Tengah. Entah mungkin itu hanya kebetulan atau memang ada kaitannya. Tapi jika dipikir-pikir semenjak kematian ayahnya, sahabat dari ayahnya ini tidak pernah menengoknya ke rumah. Agung masih menyetir mobilnya dengan perasaan yang rancu. Hatinya tampak penuh dengan kebimbangan dan keanehan terkait apa yang selama ini tidak ia ketahui terkait masa lalu keluarganya. Saat dimana Agung sedang memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal, sebuah mobil melaju dengan kencang dan hampir menabraknya. "Anjing, woi!" Tidak berselang lama, terdengar suara benturan kencang. Mobil itu menabrak pembatas jalan. Agung segera menepikan mobilnya dan melihat dengan jelas pengemudi mobil tersebut sudah meninggal di tempat dengan keadaan yang mengenaskan. Agung berusaha mendekat pengemudi tersebut. Namun di sisi lain, orang-orang berteriak histeris dan ketakutan. Tidak ada satupun orang yang mendekati pengemudi tersebut. Ini bercanda kan? Cepat panggil polisi!" Aneh, sungguh aneh. Saat Agung berteriak semacam itu, orang-orang yang ada di sekitarnya justru tersenyum. Mereka tertawa terbahak-bahak seperti menertawakan kematian dari pengemudi tersebut. Agung memperhatikan setiap wajah dari orang-orang yang menertawakan kematian dari pengemudi itu. Mengapa mereka tertawa di saat kematian ada di hadapannya? Apakah mereka benar-benar manusia? Tidak berselang lama, pundak Agung ditepuk dari belakang. "Pak, woi, lagi ngapain di sini?" Ucap seseorang membuatnya tersadar. Agung kembali melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Aneh, mereka justru menangis dan merasa ketakutan. Astagfirullah, ada apa ini? Agung segera buru-buru pergi dari tempat itu dan memasuki mobilnya dengan perasaan tidak tenang. Sebelum berangkat, ia segera menenangkan pikirannya. Agung tidak mau hal yang serupa akan terjadi hanya karena keteledoran dan sifat ketidaktenangan dirinya. Agung masih mempertanyakan kejadian yang baru saja terjadi. Dia merasa ada kejanggalan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kok bisa orang meninggal diketawain? Namun saat dirinya sedang menenangkan diri, tiba-tiba dari jok belakang terdengar suara tawaan kecil seorang laki-laki. Agung terkejut mendengar suara tawaan itu. Ia kemudian melihat area jok belakang lewat kaca spion. Terlihat dengan jelas seorang pengemudi dengan leher yang sudah patah sedang terduduk di jok kursi bagian belakang. Pengemudi yang baru saja mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat itu sedang tersenyum ke arah Agung. Astagfirullah! Agung langsung menoleh ke arah belakang. Akan tetapi, sosok yang dimaksud sudah tidak ada.
Agung merasa jika dirinya sudah merasakan hal-hal yang janggal semenjak bertemu dengan ibunya itu. Ia kemudian menghela nafas sejenak. Sembari menenangkan diri, Agung segera meninggalkan tempat dan menuju ke arah tempat untuk bersiap-siap melakukan perjalanan menuju Jawa Tengah. Setibanya di rumah, Agung segera memasuki rumahnya. Ia kemudian melihat anak dan istrinya sudah bersiap-siap merapikan semua barang-barang yang nantinya akan dipergunakan untuk berpindah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agung melihat istrinya telah menyiapkan semua barang-barang miliknya dan juga milik keduanya, Wastari dan juga Didi. Mas, kamu udah datang? Baru saja. Semua sudah siap. Sudah mas, tinggal berangkat aja gimana? Ibu izinin kita pindah gak mas? Agung mengistirahatkan tubuhnya sejenak. Ia kemudian menghela nafas panjang seperti membuang isi beban pikirannya. Ada apa mas? Ada sesuatu kah? Mas, cuman ngerasa aneh aja. Tadi mas ngeliat orang kecelakaan, terus pengemudinya meninggal. Mas turun dari mobil, tapi anehnya orang-orang yang ada di sekitaran justru menertawakan kematian si pengemudi itu. Pas mas masuk mobil, di jok belakang mas ditampakin sosok di pengemudi itu. Wastari hanya terdiam. Ini bukan pertama kalinya dirinya mendengarkan cerita aneh yang berkaitan dengan korban kecelakaan. Wastari seperti mengingat sesuatu kelam yang pernah terjadi juga kepada keluarganya. Menurut kamu itu nyata nggak? Tanya Agung. Wastari hanya terdiam. Dia tidak menjawab pertanyaan dari Agung terkait kejadian janggal semacam itu. Dek, kok diem? Mas, aku juga nggak tahu kalau itu. Soalnya siapa tahu itu ada sosok yang menyerupai si pengemudi yang udah meninggal. Agung hanya mengangguk paham. Dirinya sedikit mengetahui hal-hal aneh yang terjadi di sekitarnya secara bertahap. Mulai dari yang masuk akal sampai hal yang tidak masuk akal seperti yang baru saja terjadi. Ya udah, kita langsung berangkat aja sekarang. Semua udah siap kan? Udah mas. Mereka pun bersiap-siap untuk berangkat ke sebuah desa yang ada di Jawa Tengah. Desa yang menjadi tempat tinggal Wastari beserta dengan keluarganya. Siang itu satu orang keluarga mendatangi sebuah rumah yang telah terpampang jelas di hadapannya. Bertuliskan, rumah ini dijual. Wastari dan suaminya yaitu Agung mendatangi sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga Wastari dulu. Ini rumahnya? Iya mas, tapi kok ada tulisan dijual ya? Loh, emangnya rumah ini tadinya gak dijual? Aku gak tahu mas, semenjak bapak dan ibu meninggal, rumah ini dijaga sama Wak Salim. Dia itu adik dari bapak. Agung bersama dengan istri dan anaknya segera memasuki rumah. Lalu dia melihat seorang laki-laki tua sedang menyapu halaman rumah. Assalamualaikum, permisi. Lelaki tua itu masih melanjutkan kerjaannya dengan menyapu halaman per tiap sudut di rumah tersebut. Ia tidak memperdulikan ucapan salam yang telah dilontarkan oleh Wastari. Itu warga di sini ya? Nggak tahu mas, aku lupa wajahnya. Kita masuk aja kali ya mas. Mereka pun akhirnya masuk ke halaman rumah. Karena orang yang berada di dalam rumah tersebut tidak menghiraukan panggilan salam dari Wastari. Saat mereka mendekati orang yang sedang menyapu halaman, Wastari kembali mengucapkan salam dari dekat. Assalamualaikum pak. Orang itu masih terdiam. Dia tidak menjawab apapun. Sepertinya orang itu memang benar-benar menghiraukan panggilan salam dari Wastari. Maaf mengganggu pak, saya Wastari, anak dari Pak Burjo dan Ibu Martina. Saya mau bertemu dengan Wak Salim. Apakah Wak Salim ada di rumah ini pak? Tanya Wastari. Orang itu masih terdiam.
dia tetap menyapu halamannya dan menghiraukan kalimat yang diarahkan oleh Wastari. "Maaf Pak, apakah Bapak kenal Wak Salim?" Tiba-tiba orang itu menghentikan sapunya dan mengucapkan jawaban yang begitu mencengangkan. "Nang opo awakmu beli rene? Kenapa kamu pulang ke sini?" Wastari terdiam. Saat orang itu menghadapkan wajahnya ke arah Wastari, ia langsung mengingat sesuatu. "Wak Salim. Boleh. Ojo rene. Pulang, jangan ke sini." "Wak, Wastari minta maaf kalau semisal Bapak dan Ibu meninggal. Wastari gak pulang ke rumah." Wastari pun menyodorkan tangannya untuk meminta maaf. Akan tetapi, orang yang disebut-sebut sebagai Wak Salim itu terus menolak tangan Wastari, sembari mengucapkan kalimat yang sama. "Mulai, ojo rene. Pulang, jangan ke sini." Wastari pun terus-menerus memohon kepada Wak Salim untuk memaafkan dirinya. Dan benar saja, hati Wak Salim langsung terkikis mendengar permintaan maaf dari Wastari. Ia pun segera memeluk tubuh Wastari sembari menangis. "Aku capek, Nduk. Aku capek." "Wak, maafin Wastari." Wak Salim hanya mengangguk. Ia mengikhlaskan semua yang sudah terjadi, termasuk dengan kesalahan dari Wastari yang tidak datang menghadiri pemakaman kedua orang tuanya. Didi, anak dari Agung, dan Wastari hanya memeluk tubuh bapaknya. Ia menangkap sebuah bayangan putih yang sedang menengok dari arah pepohonan belimbing. "Pak, itu siapa kok nengok-nengok di balik pepohonan?" "Siapa memangnya?" "Nggak tahu Pak." Agung meminta kepada Didi untuk tidak melihat ke arah situ lagi. Didi pun hanya memeluk tubuh bapaknya dengan penuh ketakutan. Di dalam rumah tersebut, Wak Salim tinggal sendirian. Setiap harinya ia membersihkan halaman depan rumah seorang diri. "Waktu itu, saat kedua orang tuamu meninggal dunia, tidak banyak warga yang mau memakamkannya. Katanya kematian dari kedua orang tua kamu sangat aneh." Jelas Wak Salim. "Aneh kenapa, Wak?" tanya Wastari. Wak Salim mempersilahkan kepada Agung dan yang lainnya untuk menyeruput teh hangat buatannya sendiri. "Silakan diminum dulu." "Terima kasih, Wak." "Oh iya, Wak, ini suamiku, namanya Agung. Kalian ini anakku, Pak, namanya Didi." Wak Salim hanya tersenyum melihat keluarga utuh dari Wastari. Ia tidak menyangka jika keponakannya ini sudah memiliki keluarga yang utuh dan terlihat bahagia. "Wastari, nama kamu selalu disebut-sebut oleh kedua orang tuamu sebelum meninggal." Jelas Wak Salim dengan raut wajah yang penuh keseriusan. Wastari dan yang lainnya hanya menyimak perkataan dari Wak Salim, sembari melihat sekitaran rumah yang benar-benar terlihat sangat kotor. Wajar, rumah ini jarang sekali dibersihkan. Wak Salim hanya membersihkan bagian depan rumah. Umurnya yang sudah terlihat tua ini benar-benar tidak mampu untuk membereskan seisi rumah secara total. "Malam itu aku ingat saat ada bola api yang mengelilingi rumah ini sebanyak belasan kali. Para warga juga melihat dengan jelas jika bola api itu memutari rumah ini. Bola api Banaspati namanya. Dia adalah media santet yang dipergunakan untuk menyerang keluarga ini. Namun belum cukup sampai di situ. Penderitaan yang mengerikan tatkala kedua orang tuamu ingin dikuburkan." Wastari menggenggam kedua tangannya. Ia sempat tertarik emosi dengan cerita yang dipaparkan oleh Wak Salim kepadanya. "Tanah kuburan tempat keduanya ingin dikubur penuh dengan air. Kedua jasad orang tuamu tidak boleh dikuburkan dalam keadaan terlentang.
melainkan harus dipendam, dikubur dalam keadaan berdiri. Jelas Wak Salim kepada Wastari. Wastari pun langsung menundukkan kepalanya. Ia tidak sanggup lagi mendengarkan semua perkataan yang dipaparkan oleh Wak Salim. Sedangkan Agung yang merasakan ada kejanggalan terkait perkataan yang dipaparkan oleh Wak Salim. Terlebih lagi saat Wak Salim menyebutkan jika jasad kedua orang tua Wastari tidak bisa dikubur dalam keadaan terlentang. Lantas bagaimana caranya untuk menutupi kedua mayat yang terkubur dalam keadaan berdiri itu? Tapi apakah kedua jasad tersebut benar-benar dikubur dalam keadaan berdiri sampai saat ini? Tanya Agung. Iya, mereka harus dikuburkan dalam keadaan berdiri. Tidak boleh terlentang atau menghadap ke arah barat. Mengapa harus seperti itu? Jika tidak dilakukan seperti itu, maka serangan santet selanjutnya akan mengarah kepada keturunan yang lainnya. Dar. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Kilat memecahkan suaranya dengan kencang di luaran. Didi segera memeluk tubuh ayahnya karena merasa ketakutan. Ia takut bukan karena suara petir yang suaranya membuat jantung menjadi berdetak dengan kencang, melainkan dari luaran rumah. Didi mendengar suara aneh yang suaranya sendiri seperti suara sesuatu yang dibenturkan pada benda padat. Tak, tak, tak. Wak Waris menatap wajah Didi yang ketakutan. Ia menyadari jika Didi mendengar suara aneh yang berasal dari luaran. Di desa ini suara aneh seperti itu sering terjadi. Jangan takut, suara itu akan hilang kalau hujannya sudah selesai. Jelas Wak Salim. Itu suara apa? Tanya Didi. Itu suara kodok. Kok bunyinya aneh? Kodok di sini beda-beda bentuknya. Makanya tiap kodok punya suara yang unik-unik. Gak semuanya memiliki satu suara. Agung masih melihat istrinya yang sedang bersedih tatkala Wak Salim menceritakan dengan detail kematian kedua orang tuanya. Kalian pasti capek kan? Kalian bisa istirahat dulu. Nanti kalau udah siap tinggal di sini, kalian bisa ambil semua barang-barang kalian dan dipindahkan ke sini. Jelas Wak Salim. Wak Salim pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Agung masih bertanya-tanya terkait semua cerita yang dipaparkan langsung oleh Wak Salim kepadanya. Jadi gimana, mau tetap tinggal di sini? Tanya Agung kepada Wastari. Aku masih belum tahu, Mas. Aku juga kaget terhadap cerita yang baru aja Wak Salim ceritakan. Selama ini bapak dan ibu dikenal baik sama para warga. Aku juga agak aneh dengan ceritanya. Didi kemudian melepaskan pelukannya. Ia berjalan ke arah luaran pintu. Hujan di luaran rumah masih sangat deras. Didi penasaran dengan suara kodok yang dikatakan oleh Wak Salim. Mengapa bunyinya masih terus ada? Tak, tak, tak. Didi pun perlahan membuka gorden jendela. Jantungnya mulai berdegup kencang. Sesekali mulutnya menelan ludah sendiri. Bulu kuduknya mulai berdiri. Entah mengapa Didi merasa awang merinding yang begitu jelas saat dimana dirinya melihat luaran rumah. Sayup-sayup Didi melihat ada sosok aneh yang sedang berdiri tepat di dekat pohon belimbing. Persis saat dimana dirinya melihat sosok wanita menggunakan kain serba putih. Didi melihat dengan jelas sosok tersebut sedang membenturkan kedua tangannya yang sudah menjadi tulang belulang. Wajahnya tidak bisa diketahui dengan jelas. Rambutnya benar-benar menutupi seluruh wajah dan posisinya sedang membungkuk ke bawah, sembari membenturkan kedua tangannya secara perlahan-lahan. Lalu dihasilkannya bunyi-bunyian seperti yang ia dengar.
Didi langsung menutup gorden jendela saat sosok tersebut mulai menggerakkan kepalanya. Ia yakin jika yang baru saja dilihatnya adalah bukan manusia. Didi pun berjalan ke arah ayahnya. Ia kembali memeluk ayahnya dan meminta untuk segera pulang dari rumah ini. "Ayo pulang, aku takut." "Takut apa? Kamu lihat apa?" "Ada setan ya." "Di mana?" "Dekat pohon belimbing." Didi segera menuju ke arah luaran. Ia baru saja melihat sebuah penampakan aneh yang merupakan sumber dari suara seperti suara kodok yang dikatakan oleh Wak Salim. Agung pun segera menuju ke gorden jendela, diikuti oleh Wastari yang juga penasaran dengan apa yang baru saja dilihat oleh Didi barusan. Saat mereka membuka gorden jendela, mereka melihat Wak Salim sedang mengambil kodok di dekat pohon belimbing. Lalu bersamaan dengan itu, Wak Salim langsung menengok ke arah mereka yang sedang mengintip dari dalam rumah sembari tersenyum melebar. "Lihat itu, Wak Salim lagi nangkep kodok." Wak Salim pun berjalan ke arah pintu bagian depan rumah. Agung segera membuka pintu tersebut walau hujan di luaran masih besar. "Nih kodoknya," teriak Wak Salim. Didi langsung melihat kodok yang ditangkap oleh Wak Salim. Perlahan Wak Salim menekan perut kodok tersebut hingga mengeluarkan bunyi-bunyi yang hampir mirip. "Tat, tat, tat." Wak Salim hanya tersenyum kepada Didi. Ia kemudian mengatakan sesuatu kepada Didi terkait suara-suara yang dimaksud. "Itu suara kodok, suaranya gitu bunyinya." Namun tidak berselang lama, Didi menangkap suara lain yang suaranya berbeda dengan suara kodok yang baru saja ia dengar. Tak, tak, tak. Didi pun segera memegang tangan ayahnya. Agung merasakan ada keanehan yang dialami oleh Didi saat itu. "Itu suara kodok, Dik," jelas Agung. Didi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tahu betul perbedaan suara kodok dengan suara yang baru saja ia dengar. Tidak berselang lama, Didi melihat ke arah pohon belimbing, tempat di mana Wak Salim mengambil beberapa ekor kodok di sana. Tak, tak, tak. Suara itu terus berbunyi di saat sosok wanita dengan rambut yang menutupi kepalanya sedang membenturkan kedua tangannya secara bersamaan. Setan! Didi langsung berlari ke dalam rumah. Agung segera mengejarnya. Sedangkan Wastari, ia menanyakan apa yang terjadi kepada Didi barusan. "Wah, anakku kenapa?" "Kapan anakmu lahir?" "Maksudnya, weton anakmu apa?" Selasa Kliwon. Kenapa emangnya, Wak?" Selasa Kliwon itu adalah weton yang dipergunakan oleh orang-orang yang memiliki ilmu hitam untuk dijadikan sebagai tumbal pesugihan. Calon tumbal. Tangisan Didi masih terdengar jelas. Agung dan Wastari masih bertanya-tanya terkait apa yang baru saja dilihat oleh Didi. Sementara itu, Wak Salim meminta kepada Agung dan Wastari untuk tinggal sementara di rumahnya sampai keadaan benar-benar aman. "Malam ini kalian nginep dulu aja. Besok kalian boleh pulang ke tempat kalian untuk memikirkan lagi apakah kalian tinggal di sini selamanya atau tidak," ucap Wak Salim. Wastari mengangguk paham. Dirinya tahu jika keselamatan Didi adalah yang lebih utama. Apalagi Didi yang dilahirkan tepat di weton Selasa Kliwon disebut-sebut sebagai weton yang membahayakan. Weton Selasa Kliwon sendiri memiliki keunikan dari weton yang lainnya. Terlebih lagi pada weton Jumat Kliwon. Orang yang terlahir di weton Selasa Kliwon memiliki kelebihan yang tidak bisa disangkal. Terkadang mereka mampu merasakan hal-hal yang sensitif lewat sudut pandang mereka sendiri.
Akan tetapi perbedaannya juga tergantung dari kemampuan orang itu sendiri. Terkadang ada yang mampu melihat dengan sayup-sayup bayangan yang melintas. Ada juga yang konon bisa mencium aroma busuk dari sosok-sosok yang berada di sekitaran. Atau mungkin bisa merasakan perbedaan hawa yang dihuni oleh makhluk gaib atau tidak. Karena itulah, weton Selasa Kliwon sangat disukai oleh orang-orang yang berkeinginan untuk mencari tumbal pesugihan untuk dirinya sendiri. Tidak heran jika Wak Salim mengatakan hal itu kepada Wastari. Karena faktanya, Didi sendiri memang memiliki hal yang tidak bisa dimiliki oleh anak-anak seusianya. Malam itu juga mereka menginap di tempat Wak Salim, yang tak lain adalah rumah dari almarhum orang tua Wastari. Di dalam rumah itu terdapat 3 kamar. Agung dan Wastari menempati ruangan yang ada di bagian depan, yang nantinya akan bersebelahan dengan kamar milik Didi. Sedangkan Wak Salim, dia menempati kamar bagian belakang, yang jaraknya berdekatan dengan dapur. Sebelum tidur, Agung dan Wastari mengintip kamar Didi. Mereka berdua tampak sangat khawatir dengan apa yang terjadi dengan Didi barusan. Di dalam kamar, Wastari dan Agung melihat Didi yang sedang termenung. Dia hanya menatap langit-langit kamarnya yang terasa berbeda dengan langit-langit kamar miliknya yang ada di rumah. Kok belum tidur, Dik? Tanya Agung. Didi hanya menatap wajah Agung dengan tatapan yang tak biasa. Kedua matanya benar-benar melotot, layaknya mengenal orang baru yang ada di sekitarannya. Kengerian itu membuat Agung merasa heran terkait apa yang terjadi kepada anaknya. Dik, kamu kenapa? Tanya Agung sembari mendekatkan dirinya ke arah Didi. Didi langsung bergerak menjauhi Agung yang mendekatkan tubuhnya ke kasur miliknya. Kedua tangannya mencengkeram selimut kuat-kuat. Tatapannya berubah kembali. Kali ini Agung dan Wastari melihat dengan jelas tatapan dari kedua mata Didi yang penuh dengan ketakutan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara pria yang menyarankan kepada Agung dan Wastari untuk tidak mengkhawatirkan Didi secara berlebihan. Ojo khawatir, anakmu bakal selamat. Jangan khawatir, anakmu akan selamat. Ternyata suara itu berasal dari Wak Salim, yang sedari tadi sudah berdiri di dekat pintu sembari membawa sebuah lonceng. Didi kenapa, Wak? Dia hanya ketakutan saja. Nanti juga sembuh. Ada yang tidak beres. Agung melihat ekspresi wajah dari Wak Salim yang tampak biasa-biasa saja. Entah mungkin itu karena Wak Salim sedikit mengetahui terkait apa yang terjadi kepada Didi atau tidaknya. Namun baru kali ini Agung merasa ada yang tidak beres dengan gerak-gerik Didi yang tidak seperti biasanya. Wak Salim mendekati Didi. Lalu ia sentuh dahi Didi dengan tangan kanannya sembari membacakan sesuatu dan membunyikan lonceng tersebut sebanyak 7 kali. Tidak lama kemudian, Wastari dan Agung merasakan awang merinding dengan kebunyian lonceng tersebut. Mereka berdua merasa jika suara lonceng tersebut bukanlah suara lonceng pada umumnya. Anakmu pasti selamat, ucap Wak Salim. Ia pun tersenyum kepada Agung dan juga Wastari. Setelah itu dirinya meninggalkan kamar Didi sembari membunyikan kembali lonceng yang sama. Agung dan Wastari yang melihat tingkah aneh dari Wak Salim hanya terdiam. Mereka berdua berharap jika keadaan Didi bisa baik-baik saja dan keesokan harinya mampu kembali ke rumahnya dengan aman. Keesokan harinya, keadaan Didi sudah sedikit membaik. Agung dan Wastari memutuskan untuk kembali ke rumahnya untuk memikirkan ulang terkait apa yang terjadi kepada Didi baru-baru saja. Sebelum mereka pamit, Wak Salim meminta kepada Agung dan Wastari untuk kembali lagi ke rumahnya karena ada sesuatu yang belum terselesaikan kepada Didi. Agung hanya mengiyakan apa yang diucapkan oleh Wak Salim.
Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang menjenggal terkait apa yang terjadi oleh Didi, karena sebab perbuatan yang dilakukan oleh Wak Salim. Ini kuncinya. Jika nanti kalian ke sini dan kebetulan aku tidak ada di rumah, kalian boleh langsung masuk ke dalam rumah. Wastari langsung menerima kunci itu. Tampaknya Wak Salim menginginkan jika Wastari tinggal di rumah milik orang tuanya. Namun berbeda dengan Agung. Benak hatinya semakin yakin jika apa yang dikatakan oleh ibunya memang benar. Ia mesti berhati-hati terhadap seseorang yang berada di sekitarnya, termasuk kepada orang-orang yang memiliki latar belakang buruk terhadap keluarganya. Hari itu juga, Agung dan keluarga pun kembali ke rumah. Mereka sudah mengetahui sisi rumah dari orang tua Wastari. Mungkin Agung membutuhkan saran kepada orang tuanya lagi untuk bisa menempati rumah yang tergolong aneh itu. Mobil mulai terhenti ke sebuah sudut rumah. Seorang wanita tua sudah menunggu di depan rumahnya sembari menyirami tanamannya. Ibu Nani sudah menantikan kehadiran Agung dan yang lainnya. Tampak senyum manis yang dihadirkan oleh Ibu Nani tatkala cucu kesayangannya langsung berlari ke arahnya sewaktu turun dari mobil. Nenek. Waduh, cucu kesayang. Wastari menurunkan beberapa barang yang ada di mobil. Agung membantunya menurunkan barang-barang yang dibutuhkan oleh Wastari. Agung, Wastari, ayo nak kita masuk dulu. Sore itu suasana sedikit mendung. Angin juga berhembus seperti tidak biasanya. Entah ada pertanda apa. Akan tetapi Ibu Nani telah dulu menutupi semua rumahnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana kalian sudah survei tempat? Tanya Ibu Nani kepada Agung dan Wastari. Agung dan Wastari saling pandang. Mereka kemudian mengangguk secara bersamaan dengan ragu. Tampaknya Ibu Nani sudah mengetahui hal-hal yang memang ditakuti oleh keduanya. Anakmu ini memang memiliki suatu hal yang tidak semua orang mau. Wetonya sangat memikat bagi orang-orang yang menginginkan kekayaan secara utuh. Jelas Ibu Nani. Maksud Ibu? Selasa Kliwon dilambangkan sebagai weton yang kerap dijadikan tumbal oleh banyak orang. Selain itu, berbagai santet juga sering dilayangkan tepat di malam Selasa Kliwon. Ibu Nani mengatakan hal itu sembari mengelus kepala Didi. Tidak berselang lama, Didi mulai tertidur tepat di pangkuan neneknya. Kamu bawa dulu anakmu ke kamar. Malam ini kita coba obrolkan terkait kejanggalan terkait pamanmu itu, Tari. Wastari mengangguk, tapi sebelumnya tahu dari mana Ibu Nani perihal Wak Salim. Selama Wastari dan Agung menikah, keduanya belum sekalipun memperkenalkan Wak Salim kepada Ibu Nani. Bahkan Agung pribadi, dia baru tahu jika Wak Salim adalah adik dari ayah Wastari. Entah memang secara kebetulan Ibu Nani mampu memprediksi hal itu, atau memang ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Agung sendiri. Setelah Wastari membawa Didik ke kamar, ia kemudian kembali lagi ke ruang tamu untuk membahas sesuatu hal yang belum diketahui olehnya dan juga Agung. Kalian tahu, ada beberapa santet yang pernah menyerang keluarga, sampai-sampai bapak meninggal dunia, ucap Ibu Nani. Agung dan Wastari hanya menyimak apa yang nantinya disampaikan oleh Ibu Nani kepada keduanya. Lawa Irang adalah salah satu jenis santet yang sulit diprediksi. Kejadiannya sama persis tepat di saat korban mengalami sebuah tragedi. Tragedi? Maksud Ibu? Tanya Agung. Lawa Irang adalah santet yang menyerang korbannya dengan cara kecelakaan. Entah karena kecelakaan lalu lintas atau saat dirinya sedang melakukan pekerjaan.
Namun ada sebuah ciri-ciri yang tidak diketahui oleh banyak orang yang terkait jenis santet ini. Ibu Nani melihat jam dinding. Entah sampai kapan dirinya bisa menjelaskan hal ini kepada Agung dan Wastari. Namun tekadnya tidaklah lemah. Ibu Nani harus menyampaikan hal ini untuk bisa menjaga keluarganya sendiri. Orang yang nantinya akan terkena lawairang, mereka akan diikuti oleh bayangan hitamnya sendiri. Agung langsung teringat sesuatu. Saat dimana dirinya melihat ada korban kecelakaan yang meninggal di tempat. Tepat di saat itu, Agung melihat ada bayangan hitam yang keluar dari mobil. Lalu dia juga melihat orang-orang yang ada di sekitarnya benar-benar dalam kondisi yang aneh. Belum lagi dengan kemunculan orang yang baru saja mengalami kecelakaan tersebut dan duduk di jok belakang mobilnya. "Aku pernah melihatnya," ucap Agung. Itu adalah lawairang. Santet jenis ini tidak bisa diketahui secara jelas. Apakah dia mengalami kecelakaan secara murni atau memang ada sesuatu yang mengarah kepadanya, yaitu orang-orang yang sengaja mencelakai dirinya agar mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat itu juga. Agung mengangguk paham. Begitu juga dengan Wastari. Ia semakin tahu terkait hal-hal yang aneh yang terbilang sangat mustahil. Namun juga bisa dikatakan hal itu ada di sekitarnya. "Tapi Bu, aku boleh tanya?" tanya Wastari. Ibu Nani tersenyum kepada Wastari. Ia tahu Wastari pasti akan menanyakan sesuatu hal yang berkaitan kepada keluarganya. "Kalau santet Banaspati itu apa, Bu?" Ibu Nani langsung menatap tajam ke arah Wastari. Ia terkejut tatkala Wastari mengetahui salah satu jenis santet yang mematikan, yaitu santet Banaspati. "Kamu tahu dari mana santet itu?" "Wak Salim." "Sudah kuduga." "Ibu kenal Wak Salim?" tanya Wastari. "Bapakmu yang kenal. Dia menceritakan tentang Wak Salim terhadap ibu. Tatkala kedua orang tuamu menceritakan tentang saudaranya yang memiliki sifat aneh." "Sifat aneh?" "Pakdemu suka makanin kodok kan?" Wastari tidak mengetahui hal itu. Yang ia tahu, padenya sering mencari kodok. Mungkin setahunya kodok yang dicari oleh Wak Salim memiliki tujuan lain. "Aku kurang tahu kalau itu, Bu." "Lupakan itu. Jadi pakdemu kasih tahu tentang santet itu karena cerita apa?" "Dia menceritakan tentang teror-teror yang menyerang kedua orang tuaku. Salah satunya adalah dengan cara serangan santet Banaspati yang sering mengelilingi rumah." Ibu Nani menghela nafas panjang. Kali ini ia tahu siapa orang yang harus ia curigai. Kemungkinan besar dendam di masa lalunya bisa terobati dengan matinya orang yang selama ini ia cari. "Ibu kenapa?" tanya Agung. "Dulu bapakmu juga mengalami hal yang sama. Sebelum dia meninggal dunia, ada Banaspati yang mengelilingi rumah itu. Lalu ia berlari ke arah belakang rumah karena tubuhnya merasa terbakar. Tak lama kemudian, dia ditemukan di sebuah galian kubur yang hanya muat untuk dirinya sendiri. Mungkin pakdemu ada kaitannya dengan tragedi ini, Tari." Jelas Ibu Nani. Suasana menjadi hening saat Ibu Nani menyudutkan semua perkara dan bencana kematian suaminya oleh karena Wak Salim. Sedangkan Wastari, dia hanya bingung. Dia tidak tahu menahu terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Nani kepadanya. Pikirnya kemungkinan besar apa yang terjadi kepada keluarganya memang sangat aneh dan menyimpan teka-teki yang sangat misterius. "Anakmu sudah tidur?" tanya Ibu Nani. "Sudah Bu, ada apa?" "Coba cek lagi." "Loh, kan Ibu tahu tadi
Didi tidur. Ibu meminta kepada Wastari untuk mengecek Didi. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati Ibu Nani, perihal Didi yang dikatakannya belum tertidur. Wastari akhirnya bangkit dari duduknya. Ia kemudian berjalan ke arah kamar anaknya untuk mengetahui apakah anaknya sudah tertidur atau belum. Namun belum juga Wastari tiba di kamar anaknya, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari dalam kamar. Kok kamu kurus banget? Kamu gak pernah makan ya? Dek, jantung Wastari berdegup dengan kencang. Ia tidak menyangka jika anaknya sedang berbicara kepada sesuatu yang mestinya tidak ada satu orang pun di dalam kamar saat itu. Wastari pun ingin membuka pintu kamar anaknya. Namun dengan cepat, Ibu Nani langsung menepuk pundaknya dan meminta kepada Wastari untuk tidak berisik. Itu kiriman dari pakdemu. Kiriman apa, Bu? Kiriman untuk menukar jiwa anakmu. Maksud ibu, pakdemu mau numbalin anakmu sendiri. Wastari tidak menyangka jika pakdenya akan melakukan hal ini kepada dirinya sendiri. Mungkin apa yang memang dikatakan oleh mertuanya itu ada benarnya. Pasalnya Didi merasa aneh tatkala berada di rumah itu. Bu, aku harus gimana? Ibu Nani meminta kepada Wastari untuk mundur sejenak. Ia kemudian membuka pintu dan sontak saja Didi langsung mengucapkan sesuatu tatkala pintu kamarnya akan dibuka dari luaran. Cepat-cepat masuk, ada yang datang. Dengan wajah yang sumringah, Ibu Nani pun penasaran dengan sosok yang disembunyikan oleh Didi. Kamu bawa sesuatu ya? Enggak kok, Nek. Ayo, kamu mulai bohong nih sama nenek. Didi pun melihat ke arah lemari. Ia seperti memberikan tanda lewat kedua tangannya agar tidak keluar dulu sebelum waktunya. Temanmu cantik atau ganteng? Nenek kok nggak bilang-bilang kalau mau masuk ke kamar ini? Ibu Nani melangkah menuju ke arah Didi. Jari jemari Ibu Nani sempat dimainkan dan diputar-putarkan beberapa kali untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi di lemari tersebut. Sampai akhirnya ketika Ibu Nani melangkahkan kakinya menuju lemari, tiba-tiba Didi langsung membentangkan kedua tangannya sembari menghalang-halangi neneknya untuk tidak membuka lemarinya. Nenek mau apa? Ibu Nani tersenyum. Ternyata sosok yang menempel kepada Didi sangat pintar. Dia mampu memanipulasi seseorang hingga membenci keluarganya sendiri. Nenek mau kenalan sama teman kamu, boleh nggak? Kan ini rumah nenek, jadi nenek wajib tahu siapa yang ada di rumah ini. Temen aku nggak mau kenalan sama nenek, soalnya nenek galak. Nenek galak kan demi kebaikan Didi. Tapi nenek gak suka teman Titi. Kalau begitu, kalau nenek bilang teman kamu pencuri, boleh nggak? Pencuri? Iya, teman kamu suka mencuri jiwa-jiwa yang tidak bersalah dan belum berlumuran dosa. Brak. Ibu Nani segera mendorong Didi ke kasur, dan dengan cepat tangan Ibu Nani segera membuka lemari. Akan tetapi yang ditemukan oleh Ibu Nani hanyalah baju-baju miliknya. Sosok yang dikatakan oleh Didi tidak berada di dalam lemari. Namun dari luaran, Wastari berteriak dengan kencang tatkala melihat Didi bersikap aneh. Ibu, Didi, Bu. Ibu Nani langsung menghadap ke belakang. Ia lalu terkejut saat melihat mata Didi sudah melotot ke arahnya. Anak ini bakal selamat yang awakmu sing jogo. Anak ini akan selamat jika tubuhku yang jaga. Agung yang mengetahui ada teriakan aneh dari kamar anaknya langsung berlari. Ia lalu melihat istrinya sedang menangis dan raut wajahnya penuh dengan ketakutan. Ada apa? Didi, Mas. Didi kenapa? Didi kesurupan. Agung pun terkejut saat dirinya melihat Didi dengan ekspresi wajah yang aneh. Tatapannya benar-benar tajam mengarah Ibu Nani.
Bu, adik kenapa? Tanya Agung. Ibu Nani menengok ke arah Agung. Ia hanya tersenyum sejenak, lalu kembali mengarahkan pandangannya kepada Didi. Siapa tuanmu? Tanya Ibu Nani. Didi hanya mengaram. Air ludahnya berjatuhan tatkala mulutnya mulai mengeluarkan suara ereman. Kedua tangannya juga sudah mulai digerak-gerakkan. Terkadang kedua tangannya dikerahkan seperti ingin mencengkeram, lalu berganti lagi dengan cara dibenturkan antar keduanya secara bergantian. Dilihat dari sosoknya, Ibu Nani teringat akan salah satu sosok yang sering melakukan gerakan semacam itu. Gerakan itu tampak sangat emang. Sosok yang biasa melakukan itu adalah sosok yang muncul tatkala di waktu penghujan saja. Tangan Ibu Nani perlahan bergerak ke arah Didi. Ia berusaha untuk menyentuh tangan Didi agar mengetahui sosok apa yang sedang merasuki tubuhnya itu. Akan tetapi, Didi langsung mundur ke belakang. Ia tahu jika Ibu Nani akan mendekatinya dengan cara menyentuh bagian pergelangan salah satu tangannya. Kamu takut? Sosok itu hanya menjawab dengan ereman. Sembari membenturkan kedua tangannya secara bersamaan, Ibu Nani meminta kepada Agung untuk membawakan segelas air yang ditambahkan dengan garam. Ambil segelas air dengan garam. Sosok yang merasuki Didi seperti paham akan perintah itu. Dia bergerak maju untuk menghalangi Agung yang akan membawakan segelas air garam. Namun dengan cepat Ibu Nani segera menghalau gerakan Didi. Sudah, di sini saja, senyum Ibu Nani. Agung pun segera cepat mengambil segelas air yang dicampurkan dengan garam. Setelah itu, ia kembali lagi ke kamar Didi dan menyerahkan air garam itu kepada Ibu Nani. Bu, ini airnya. Ibu Nani segera mengambil segelas air itu. Ia kemudian membacakan salah satu ayat suci Al-Quran yang biasa digunakan untuk meruqyah orang-orang yang sedang dirasuki. Wa nanuzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa hasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambahkan kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dia kemudian mencipratkan air itu ke arah tubuh Didi. Benar saja, air itu berpengaruh kepada tubuh Didi. Ia seperti merasa terbakar dengan air garam yang dicipratkan oleh Ibu Nani. Tak berselang lama, tubuh Didi langsung ambruk. Namun Ibu Nani tidak hanya diam. Ia langsung keluar dari kamar seperti mengejar sesuatu. Agung, ikut ibu. Mas Tari jaga anakmu. Iya, Bu. Agung mengikuti langkah kaki Ibu Nani yang lebih cepat darinya. Walaupun usianya sudah terbilang tua, langkah kaki dari Ibu Nani lebih cepat mengejar sosok tersebut yang akan memproyeksikan dirinya di hadapan manusia setelah ruqyahan selesai. Dan benar saja, saat Ibu Nani membuka pintu rumah depan, Agung diperlihatkan dengan sosok yang begitu sangat mengerikan. Bentukannya seperti manusia tulang dengan rambut yang menutupi seluruh wajahnya, menggunakan kain berwarna hitam, dan membenturkan kedua tangannya secara bersamaan. Selain itu juga terdengar suara yang sangat familiar, seperti halnya saat Dimana Agung mendengar suara itu tepat saat dirinya berada di rumah Wastari. Seluruh tubuh Agung tidak bisa bergerak. Ia seperti merasakan mati langkah dengan seketika tatkala melihat sosok yang aneh itu. Bu, itu apa? Itu Jarangkong, sosok yang dikirim oleh padenya Wastari. Sosok ini yang menempel pada tubuh si Didi. Perlahan kabut menutupi sosok itu. Ia menghilang dalam kegelapan. Yang terdengar hanyalah bunyi suara tulang yang dibenturkan. Tak, tak, tak. Ibu Nani langsung menatap ke arah Agung. Ia kemudian mengatakan sesuatu terkait fakta tentang kematian ayahnya. Sosok itu pernah datang ke rumah sebelum kematian ayahmu.
bisa jadi Pak Dewastari adalah pelaku dari kematian ayahmu. Ganyir mayit. Keesokan harinya, Agung masih memikirkan bagaimana caranya untuk memecahkan permasalahan ini. Dia tidak tahu harus bagaimana, sementara anaknya menjadi aneh semenjak dirasuki oleh sosok yang disinyalir merupakan sosok kiriman dari Paman Wastari. Didi yang awalnya periang, kini terlihat sangat murung. Ia sama sekali tidak pernah bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya. Terkadang dirinya hanya menatap ke arah jendela rumah, seperti sedang berbicara kepada orang yang tidak pernah terlihat oleh kedua Mas Agung dan juga Wastari. Sementara itu, Ibu Nani masih memandang wajah suaminya. Ia masih mengingat hal yang belum diketahui oleh Agung terkait kematiannya yang masih misteri hingga sekarang. Bu, Ibu baik-baik aja kan? Tanya Agung. Ibu Nani hanya tersenyum. Ia kemudian menuju ke arah Agung dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. Raut wajahnya sama sekali tidak berubah tatkala mengingat suaminya itu. Kamu tahu kan, Nak? Dulu Ibu dan Bapak tidak menyetujui pernikahanmu dengan Wastari. Hal ini dikarenakan Bapak telah memiliki syarat yang tidak baik terkait salah satu anggota keluarga Wastari yang dinilai sangat mencurigakan. Agung hanya tercengang saat mengetahui fakta di balik pernikahannya yang ternyata menimbulkan sebuah asumsi terkait keluarga Wastari. Aku harap kalian semua berada dalam keselamatan. Ibu tidak menginginkan hal-hal aneh kepada keluarga kalian. Untuk masalah Didi, biar Ibu yang menyelesaikannya. Kalian berdua kembalilah ke sana. Untuk apa kita kembali ke sana, Bu? Ibu rasa Paman Wastari mengetahui sesuatu. Maksud Ibu, apakah Paman Wastari ini pelakunya atau bagaimana? Belum tentu juga, Nak. Ibu hanya memperkirakan saja. Sosok yang kemarin muncul di hadapan rumah seperti mengingatkan Ibu kepada kematian Bapak. Tentu saja akan ada teka-teki dalam permasalahan ini. Atas pernyataan dari ibunya, Agung merasa bingung. Ia tidak tahu apa maksud dari perkataan ibunya yang sangat labil. Di lain sisi, dia juga tidak bisa menyimpulkan jika keluarga Wastari adalah pelaku dari masa lalu orang tuanya. Namun di lain sisi juga, Agung masih mencurigai Paman Wastari yang dinilai sangat mencurigakan tatkala mereka mendatangi rumah kosong yang hanya dijaga oleh seseorang pria yang mengklaim dirinya sebagai paman dari Wastari. Saat itu, Wastari masih menjaga Didi yang terkadang sering mengamuk-ngamuk tidak jelas di kamar. Suara Didi juga terkadang berubah menjadi parau dan serak seperti orang tua. Terkadang juga Didi sadar dan menjadi dirinya sendiri. Tekanan batin yang dirasakan oleh Wastari membuatnya hanya bisa mengelus dada sembari membaca Al-Quran di dekat anaknya itu. Di sela-sela Wastari sedang membaca Al-Quran, Agung pun memasuki kamar sembari membereskan barang-barang pribadinya. Wastari yang mengetahui hal itu langsung menghentikan bacaan Al-Qur'annya. Ia kemudian menengok ke arah suaminya. "Mas, mau kemana?" "Aku ingin kembali lagi ke tempat pamanmu." "Mau apa?" "Ibuku menyuruhku ke sana." "Tapi kan, Mas, Didi sedang dalam kondisi seperti ini. Karena itu kita harus selamatkan Didi. Kita harus tahu apa yang telah disembunyikan oleh pamanmu itu." Wastari hanya terdiam. Dia tidak tahu harus berbuat apa selain menuruti semua yang diinginkan oleh suaminya demi kebaikan Didi. Secara keseluruhan, kondisi Didi baik-baik saja. Namun di waktu-waktu tertentu dia seperti bukan layaknya Didi yang dikenal oleh Wastari dan juga Agung. Terkadang Didi menangis selayaknya seperti orang yang ditinggal jauh di sebuah tempat yang tidak berpenghuni. Terkadang juga dia dirasuki oleh sosok nenek-nenek yang disebut-sebut sebagai sosok yang merasuki tubuh Didi. Siang itu, Agung dan Wastari pun izin pamit kepada Ibu Nani untuk kembali ke Jawa Tengah. Tujuannya adalah mencari tahu terkait sosok yang sering mengganggu tubuh Didi
dan berkeinginan untuk menyelesaikan masalah itu secepatnya. Berangkat dengan kepercayaan diri yang tinggi, Agung dan Wastari pun merelakan anaknya untuk dijaga oleh sang nenek. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu membongkar lebih dalam terkait apa yang dilakukan oleh Wak Salim selama beberapa tahun ke belakang. Selama dalam perjalanan, Wastari hanya menatapi jalanan yang ramai. Ia terkadang menampakkan wajah sedihnya di hadapan Agung karena melihat anaknya yang tiba-tiba menjadi aneh akhir-akhir ini. Entah apa yang terjadi pada masa lalu di antara kedua orang tua Wastari dan juga Agung. Keduanya hanya bisa menerima takdir yang secara penderitaan sangat mengena kepada mereka berdua. Mobil memasuki gapura desa tempat di mana Wak Salim berada. Namun ada yang aneh. Mereka mendapati banyak warga yang mengenakan pakaian serba hitam, sembari membawa sesuatu yang ditutupi kain berwarna putih. Terlihat juga wajah dari mereka yang penuh tanda tanya. Saat mereka melewati sebuah rumah warga, mereka mendapati bendera kuning yang berjajar rapi di hadapan rumahnya. Dari dalam mobil terdengar isakan tangis yang begitu kencang dari rumah tersebut. Namun bukan hanya itu saja. Pandangan Wastari tertuju kepada bambu kuning yang ditancapkan di beberapa sudut rumah warga yang meninggal dunia tersebut. Biasanya, dengan penandaan seperti itu, bisa jadi ada sesuatu yang membuat para warga memikirkan untuk mengambil langkah lebih waspada setelah berjatuhannya salah seorang warga lainnya. Para warga berbisik-bisik terkait kematian aneh yang menimpa warga tersebut. Mereka tidak mengira juga salah seorang warga tersebut meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. "Dek, ada yang meninggal kayaknya." "Iya mas, tapi kok ada yang aneh ya?" "Maksudnya dek?" "Biasanya kalau ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang aneh, para warga selalu memasang bambu kuning. Tujuannya untuk jaga-jaga." Agung masih menyetir mobil dan menghindari keramaian para warga yang memperhatikannya dari luaran. Mobil memasuki tempat di mana Wak Salim berada. Sebuah rumah kosong yang di hadapannya bertuliskan penjualan. Rumah yang berada di halaman rumah tersebut. Saat di mana Agung dan Wastari membuka gerbang, ia memarkirkan mobilnya di halaman rumah. Lalu keluarlah seorang lelaki tua dengan langkah yang penuh hati-hati. Dia adalah Wak Salim. Agung dan Wastari turun dari mobilnya. Ia kemudian disambut oleh Wak Salim dengan pelukan hangat. "Kok kalian berdua? Di mana anak kalian?" tanya Wak Salim. Agung dan Wastari saling menatap. Keduanya tampak bingung untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Wak Salim kepadanya. Wak, Didi lagi sakit." "Sakit apa?" Wastari hanya bisa terdiam. Tampaknya dia tidak mau menceritakan terkait apa yang sedang terjadi. Takutnya apa yang ia ceritakan kepada Wak Salim justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. "Aku tahu apa yang kalian pendam. Sekarang masuk ke dalam rumah," ucap Wak Salim. Agung dan Wastari izin mengambil barang-barangnya terlebih dahulu. Mereka berdua kemudian masuk ke rumah peninggalan orang tua Wastari yang sekarang dihuni oleh Wak Salim. Seperti biasa, di dalam rumah mereka berdua seperti mencium bau busuk yang menyerbak. Entah memang ada bangkai yang sudah lama tidak diangkut atau memang ada hal yang lain berada di rumah peninggalan orang tua Wastari itu. Wak Salim menyiapkan wedang dan beberapa makanan untuk nantinya menjadi teman obrolan mereka saat itu. "Silakan ceritakan apa yang menjadi keresahan hati kalian," jelas Wak Salim. Agung dan Wastari tidak bisa menjawab atau menceritakan apapun. Kali ini mereka berdua tampak bingung untuk mengawali obrolan, dan rasanya seperti sangat canggung tatkala berhadapan langsung dengan Wak Salim. Seperti ada sesuatu yang mereka pendam, namun tidak ingin diungkapkan. Di lain sisi, mereka berdua juga mempercayai cerita yang diceritakan oleh Ibu Nani, ibu dari Agung, terkait hal yang terjadi kepada Didi. Namun melihat raut wajah yang tampak begitu luwes dari penampilan Wak Salim sekarang, Agung tampak ragu dengan penilaian cepat yang diberikan orang tuanya kepada Wak Salim.
Begini, Wak, kami datang kemari hanya ingin tahu apa yang terjadi kepada Didi sewaktu menginap di rumah ini. Jelas Agung. Memangnya setelah dari sini Didi masih kumat? Agung hanya mengangguk, sedangkan Wak Salim, ia hanya menghela nafas panjang. Rasanya seperti tertimpa tambahan beban hidupnya dalam tubuh yang sudah tua renta itu. Jadi Didi kenapa, Wak? Tanya Agung. Di desa ini kita tidak bisa menentukan mana orang baik dan mana orang jahat dari penilaian orang-orang luar saja. Karena sejatinya mereka yang menyembunyikan diri dari pandangan orang-orang dan menyengaja untuk menutupi diri, dia adalah orang-orang yang terselamatkan. Jelas Wak Salim. Penggambaran dan pengibaratan yang diucapkan oleh Wak Salim benar-benar mencabuk hati dan juga pikiran Agung. Ia benar-benar merasa tertampar dengan kalimat yang baru saja Wak Salim katakan barusan. Lantas apa yang sebenarnya terjadi di desa ini, Wak? Tanya Agung. Desa ini disebut dengan Desa Ganyir Mayit. Orang-orang yang berada di desa ini sering terkena serangan-serangan aneh seperti yang terjadi kepada Didi dan juga kedua orang tua Wastari. Tak aneh jika setiap rumah di desa ini selalu dipasang bambu kuning. Tujuannya agar si sosok itu tidak menjemputnya. Menjemputnya? Tanya Wastari. Wak Salim hanya mengangguk. Ia membenarkan terkait apa yang dipikirkan oleh Wastari dan juga Agung. Keduanya masih belum paham dengan ucapan yang dilontarkan oleh Wak Salim terkait kalimat menjemput yang dimaksud. Wak Salim tampak membenci hal itu. Tatapan matanya melotot tajam ke arah jendela, seperti mengingat memori kelam saat dimana dirinya mendapati sosok yang tidak ia sukai. Bibirnya yang berwarna hitam bergerak-gerak seperti sedang menyumpah serapah sesuatu yang ia benci. Anak-anak di sini banyak yang meninggal dengan cara yang mengenaskan. Tubuhnya mengeluarkan bau seperti mayit. Dari mulutnya terkadang keluar cairan busuk. Beberapa ada yang melihat mereka meninggal dengan cara yang lebih ekstrim, di mana setengah tubuhnya dipendam di liang lahat dengan kepala yang masih mendongak ke arah langit. Agung hanya bisa mendengar sembari menganalisa kembali apa yang ia ketahui terkait Wak Salim dari ibunya. Jika memang pelakunya adalah Wak Salim, mana mungkin dia akan menceritakan sedetail ini kepada Agung. Seperti biasa, tatkala memasuki waktu sore, desa ini selalu dihadiri langit yang berwarna kelabu. Mendung sudah merambah ke tiap sudut desa. Orang-orang desa mulai berlarian untuk memasuki rumahnya masing-masing. Tanah menjadi basah tatkala tetesan demi tetesan hujan berjatuhan. Bau semerbak tanah yang khas serta udara yang berhembus dari luar menusuk ke tubuh mereka masing-masing. Wak Salim masih dengan tenang menghadapi cuaca yang berubah-ubah seperti ini. Ia masih tetap membakar rokok kretek sebagai teman kesehariannya. Kamu tahu Ganyir Mayit, Wastari? Tanya Wak Salim kepada Wastari. Apa itu, Wak? Sebuah pesugihan yang membuat tumbalnya membusuk seperti bau mayit. Orang-orang yang sudah mengeluarkan bau mayit, dia akan menjadi tumbal nantinya. Ganyir Mayit adalah aib bagi warga yang ada di desa tersebut. Sebuah pesugihan yang membuat korban atau tumbalnya menderita seperti mayit. Selain itu, bau busuk yang dikeluarkan oleh korban juga sama persis seperti mayit. Karena itulah, jika ada salah seorang warga yang meninggal dunia lalu di sekitaran rumahnya tertancap bambu kuning, bisa jadi orang tersebut meninggal dunia karena pesugihan Ganyir Mayit. Wak Salim menjelaskan, sudah lama pesugihan ini dilakukan, namun pelakunya belum juga tertangkap. Tidak banyak warga yang mengetahui siapa pelakunya. Karena itulah sampai saat dimana korban berjatuhan, pelaku dari pesugihan Ganyir Mayit ini belum ditemukan. Malam itu,
Agung dan Wastari memutuskan untuk menetap di rumah yang dijaga oleh Wak Salim. Mereka tidak mungkin untuk pulang di waktu malam karena resiko hal-hal yang tidak masuk akal kerap terjadi. Seperti biasa, tatkala mereka berdua sedang tertidur, mereka selalu mendengar suara aneh yang bunyinya sangat familiar. Tak, tak, tak. Suara itu terngiang-ngiang di kepala Agung. Ia sedikit terganggu dengan suara aneh. Namun dia langsung terbangun dan teringat sesuatu akan makna dari suara itu. Pintu kamarnya terbuka lebar. Di hadapannya sudah berdiri sosok nenek tua dengan tubuh yang kurus kering. Lalu kedua tangannya dibenturkan secara bersamaan hingga menimbulkan suara yang berbunyi. Tak, tak, tak. Tidak berselang lama, seorang anak kecil berjalan ke arah sosok tersebut. Ia kemudian memeluk sosok tersebut hingga wajahnya menjadi pucat. Dari mulutnya keluar cairan hitam. Baunya sangat busuk. Matanya melotot ke langit-langit rumah. Kedua tangannya menjadi mengkerut. Anak kecil itu berteriak memanggil nama Agung. Bapak, Bapak, Didik. Agung terperanjat tak percaya jika anaknya sudah berada dalam jangkauan si sosok tersebut. Kedua tangannya segera menghalau selimut. Kakinya mulai digerakkan. Tubuhnya memberontak ke depan untuk bisa menggapai Didik yang sudah setengah mati berada dalam pelukan sosok itu. Akan tetapi, Mas, kenapa? Tanya Wastari. Agung langsung berteriak histeris. Dia terbangun dan segera memeluk istrinya. Dia mengalami mimpi paling buruk dalam hidupnya. Emosinya meledak hingga tetesan air matanya membasahi pundak Wastari. Didik, kenapa mas? Aku mimpi buruk barusan. Mimpi buruk apa? Didik bakal jadi tumbal ganyir mayit. Wastari langsung terdiam. Mulutnya sontak berucap kalimat istighfar. Jantungnya mulai berdegup kencang. Dia sadar mimpi yang baru saja mendatangi suaminya bukanlah mimpi biasa pada umumnya. Sembari menenangkan Agung, Wastari pun mengelus-ngelus pundak suaminya dengan belayan kasih sayang. Tekanan batin yang dirasakan oleh suaminya sangat besar sampai-sampai terbawa dalam mimpi. Namun seberat apapun masalah yang dirasakan oleh suaminya, Wastari tetap berada di sampingnya sembari memberikan ketenangan untuknya. Selepas Agung tenang, Wastari mengajak suaminya untuk melaksanakan sholat malam 2 rakaat. Ini bertujuan agar dirinya meminta bantuan kepada Tuhan atas jalan dan tujuan yang akan ditemui selanjutnya. Mereka berdua pun bergantian pergi ke kamar mandi. Wastari mengawali untuk menuju ke kamar mandi. Ia kemudian mengambil air wudhu. Saat di mana dirinya sedang berwudhu, Wastari mencium bauan busuk di sekitarnya. Ia kira bau busuk itu dikeluarkan dari air yang baru saja ditumpahkan dalam keran. Saat hidungnya mengendus air tersebut, Wastari tidak bisa mendapati bebauan busuk yang berasal dari air itu. Ia kemudian memejamkan matanya sembari membaca doa dalam hati, agar segala gangguan aneh lainnya dapat ia lewati atas izin Tuhan. Dan benar saja, bebauan busuk itu langsung menghilang. Wastari kembali melanjutkan wudhunya hingga selesai. Sementara itu, Agung masih berada di dalam kamar sembari menunggu kedatangan istrinya. Ia terkejut saat pintu kamar tiba-tiba terbuka. Lalu berjalanlah seorang wanita melewati kamar sembari membawa sesuatu di dalam sebuah wadah. Perempuan itu terhenti tepat di depan kamar sembari mengambil seekor katak yang masih hidup dalam wadah tersebut. Wastari. Wanita itu hanya tersenyum sembari mengunyah daging katak mentah-mentah. Ia kemudian berjalan sembari mendongakkan kepalanya sembari memakan sisa daging katak yang belum dihabiskan. Agung tak percaya jika itu adalah Wastari. Ia kemudian turun dari tempat tidurnya. Tubuhnya seperti tertarik sesuatu hingga langkahnya sedikit cepat untuk mengejar Wastari. Namun baru juga dirinya keluar dari kamar,
Seorang wanita memanggilnya dari arah kamar mandi. Mas, mau kemana? Agung terkejut mengetahui istrinya ada dua. Ia kemudian menatap ke arah berbeda, di mana di situ terdapat dua Wastari yang berbeda. Yang satu baru keluar dari kamar mandi, dan yang satu lagi sedang berdiri di dekat pintu keluar sembari memakan katak hidup-hidup. Kak, kamu siapa? Tanya Agung kepada sosok wanita yang sedang berdiri di dekat pintu depan rumahnya. Wastari yang mendengar perkataan itu langsung segera mendekati suaminya. Ia kemudian menutupi mata suaminya. Mas, istighfar. Wastari membantu suaminya untuk mengucapkan kalimat istighfar berulang-ulang kali. Ia tahu yang dilihatnya bukanlah Wastari yang asli, akan tetapi ada satu sosok yang menjelma seperti Wastari. Tidak berselang lama, sosok yang menjelma menjadi Wastari tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Tubuh Agung langsung ambruk. Mas, kamu kenapa? Wajah Agung langsung memucat. Keringat dingin bercucuran, matanya mendongak ke arah atas langit-langit rumah. Untung saja saat itu Wak Salim belum tertidur. Ia hadir tepat waktu saat dimana tubuh Agung sudah tidak bisa bangkit lagi. Wak Salim dan Wastari pun memapah Agung hingga ke dalam kamar. Pagi harinya, Agung terbangun. Ia terkejut saat istrinya masih tertidur sembari memeluknya. Di dahinya juga terdapat kompresan. Agung hanya melihat wajah istrinya, Wastari yang tampak kelelahan. "Semalam aku pingsan kah?" Saat Agung terbangun, pintu kamar terbuka. Wak Salim membawakan sarapan untuk Agung dan juga Wastari. Wak Salim, semalam kamu terkena jemputan. Jelas Wak Salim kepada Agung. Jemputan? Sosok Ganyir mayit kemari. Agung terkejut mendengar hal itu. Yang ia ingat adalah tatkala dirinya melihat ada dua Wastari di hadapannya, di mana yang satu sedang memakan katak hidup-hidup, dan yang satunya lagi baru saja keluar dari kamar mandi. Dia kira kalian berdua membawa anakmu, makanya sosok itu kemari untuk menjemput anakmu. Jelas Wak Salim. Agung sadar jika Didi sudah ditandai oleh sosok tersebut. Karena itulah benar apa yang dikatakan oleh Wak Salim. Sosok itu ingin menjemput Didi pada malam itu juga. Payahnya Didi tidak berada bersama mereka. Jangan risau, Kung, dan juga jangan kagetan. Kamu akan mengetahui fakta yang menyakitkan itu adalah ketika pelakunya adalah orang kita sendiri. Jelas Wak Salim. Maksudnya, nanti kau tahu sendiri. Selesai memberikan sarapan kepada Agung dan juga Wastari, Wak Salim keluar dari kamarnya. Dia berniat untuk berkeliling desa untuk mencari tahu apakah ada korban yang berjatuhan lagi tatkala sosok Ganyir mayit itu mendatangi rumahnya dan gagal mengambil tumbal. Desa ini dinamakan Desa Ganyir. Diambil dari namanya saja, desa ini dikenal karena dulu tanahnya berbau anyir atau amis. Sehingga kata Ganyir ini sendiri digunakan untuk mengartikan sebuah desa yang memiliki tanah amis atau anyir. Warga di desa ini rata-rata menjadi orang petani. Banyak dari mereka yang memiliki tanah yang luas serta mendapatkan panen dengan hasil yang melimpah. Namun semenjak saat dimana Wastari dinikahkan oleh Agung, desa ini mendapatkan sebuah fenomena yang tidak bisa dihindari. Entah memang ini ada hubungannya dengan Wastari dan juga Agung, atau memang ada sebab lain yang menjadi patokan utama dari munculnya banyak peristiwa aneh. Kematian demi kematian di desa ini begitu sangat misteri. Tangisan demi tangisan seperti tetesan hujan yang terus membasahi tanah di desa Ganyir ini. Benar apa yang dikatakan oleh Wak Salim. Jika ada sosok Ganyir-Ganyir yang ingin jemput tumbalnya dan tumbalnya tidak ditemukan, maka korban bisa jadi sosok itu mengambil tumbal lainnya. Agung akhirnya membangunkan Wastari dan menyuruhnya untuk sarapan.
Wastari terbangun sembari menatap wajah suaminya yang sudah kembali bugar seperti semula. Mereka berdua pun sarapan terlebih dahulu. Selesai mereka sarapan, Agung dan Wastari akhirnya memutuskan untuk pulang. Ia kemudian membereskan semua barang-barangnya dan dimasukkan ke dalam mobil. Bersamaan dengan itu, Wak Salim sudah menunggunya di depan gerbang sembari menatap sawah para warga di desa Ganyir. "Wak, kita mau pamit pulang dulu," jelas Agung dengan nada yang rendah. "Apa ibumu pernah menanyakan tentangku?" Agung terkejut mendengar hal itu. Padahal selama dirinya berada di rumah tersebut, Agung tidak pernah sekalipun menyinggung Wak Salim dengan pandangan yang Ibu Nani berikan kepadanya. "Hanya sedikit, Wak." "Beritahu ibumu berhenti bermain-main lagi. Minta kepadanya untuk lepaskan anakmu." "Maksudnya, Wak?" "Kamu akan tahu sendiri siapa pelakunya, Agung. Sosok Ganyir Mayit ini telah membunuh kedua orang tua Wastari karena ketidaksetujuannya pernikahan di antara kalian berdua. Tukar jiwa." Langit menunjukkan pesona redupnya. Di depan rumah Wak Salim masih melakukan pembelaan terhadap dirinya yang sering menjadi pusat obrolan oleh Ibu Nani. Agung dan Wastari hanya menyimak serta mendengarkan perkataan yang dilontarkan dari dua sisi yang berbeda. Wak Salim mengatakan bahwa pelaku dari orang yang melakukan teror hingga merasuki tubuh Didi dengan sosok gaib adalah Ibu Nani. Sedangkan Ibu Nani mengatakan sebaliknya. Justru orang yang sudah membuat Didi menderita adalah Wak Salim. Kini Agung dan Wastari hanya bisa merasakan sensasi perbedaannya. Mereka berdua benar-benar merasakan dua sisi yang berbeda dan pandangan yang berseberangan terkait tanggapan dari Wak Salim dan juga Ibu Nani terkait pelaku yang telah membuat Didi menjadi anak yang tidak lagi normal. "Dengarkan, Agung, kematian dari kedua orang tua Wastari berlangsung ketika kalian berdua nikah. Itu tidak lama waktunya," jelas Wak Salim. Wastari hanya menunduk lesu. Tatkala nama kedua orang tuanya disebut, ia tidak memberanikan diri untuk menegakkan kepalanya. Seperti ada beban yang menumpuk pada bagian leher kepalanya hingga tidak memberanikan diri untuk mengangkat wajahnya, serta menatap pandangan Agung. "Ibumu itu memiliki ingongkung peliharaan. Kau memangnya tidak tahu?" tanya Wak Salim. "Ibuku bukan orang seperti itu, Wak. Dia bahkan orang yang meruqyah Didi," jelas Agung. "Itu bukan jadi tolak ukur yang pasti jika orang tuamu tidak bersalah. Namun kebenarannya apakah bisa tergambarkan? Belum tentu." Perkataan yang menusuk dari mulut Wak Salim sempat membuat hati dan pikiran Agung berpikir dua kali. Ia seperti menyelami ke dalam samudera fakta yang seringkali terjadi pada orang-orang saat ini. Sampul yang bagus bukan berarti memiliki isi yang mulus. Begitupun sebaliknya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah ada istilah sampul yang jelek sudah pasti memiliki isi yang kotor? Perdebatan keduanya kembali berlangsung. Wastari yang sudah tidak tahan dengan pembelaan dari masing-masing orang terdekatnya. Ia pun lebih dulu memasuki mobil dan menutup kedua telinganya dengan menggunakan bantal. Sesaat di mana dirinya sedang dalam keadaan hening dan tidak lagi mendengar segala ocehan dari Wak Salim dan juga suaminya. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari belakang. "Selamat ke anakmu, Ganyir karo Lowo bakal ngincer keluargamu." "Selamatkan anakmu, Ganyir Mayit bersama dengan Lowo Ireng akan mengincar keluargamu." Wastari langsung membuka kedua matanya. Ia segera melihat luaran mobil. Di luaran terdapat seorang nenek tua yang sedang membelakangi tubuhnya. Lalu kedua tangannya ditampakkan sembari memegangi sesuatu berwarna merah yang tampak sedang bergerak-gerak. Jantung. Tidak berselang lama, nenek tua itu memakan jantung tersebut dengan lahapnya. Ternyata istilah katak yang dimakan oleh nenek tersebut adalah jantung dari manusia
Bisa dibilang tiap kata yang dimakan oleh sosok yang menyerupainya adalah tiap korban yang nantinya akan dijadikan tumbal. Wastari berteriak kencang karena ketakutan. Agung dan Wak Salim segera menuju mobil dan menanyakan kepada Wastari terkait apa yang baru saja terjadi kepadanya. "Kamu kenapa, Dek?" tanya Agung. Wastari masih terus berteriak. Ia bahkan tidak menginginkan jika Didi menjadi korban tumbal dari pesugihan yang entah sampai sekarang belum diketahui siapa pelakunya. Wastari kenapa?" Wak Salim hanya terdiam. Ia terus menutupi matanya dengan menggunakan bantal sembari menunjukkan jari telunjuknya ke arah depan. "Si Ganyir ono nang kene." Si Ganyir ada di sini. "Sosok Ganyir mayit?" tanya Agung. "Itu kiriman ibumu." Wak Salim menatap Agung. Tatapannya benar-benar menandakan keseriusan dalam diri Wak Salim untuk membantunya. "Bawa aku ke rumahmu, kita selamatkan Didi." Jika memang apa yang dikatakan oleh Wak Salim benar, itu berarti orang di balik pembunuhan atas kedua orang tua Wastari adalah orang yang sama, yaitu Ibu Nani. Namun apa motifnya? Apakah karena ketidaksetujuan antara kedua belah pihak, atau memang ada sesuatu yang sedang diincar olehnya? Setelah diputuskan, Wak Salim pun akhirnya diperbolehkan untuk menuju ke rumah Ibu Nani dan di tempat di mana Didi berada. Mereka berangkat di saat kondisi Wastari benar-benar dalam keadaan membaik. Di saat mobil melewati rumah-rumah warga, Wak Salim sengaja membukakan kaca jendela mobil. Di situ para warga yang awalnya dalam keadaan gembira, senang dan sedang bercengkrama. Tiba-tiba mereka semua langsung terdiam tatkala Wak Salim memperlihatkan diri jika di dalam mobil tersebut terdapat dirinya. Wastari dan Agung yang melihat fenomena tersebut merasa kebingungan. Mengapa Wak Salim seperti sosok yang ditakuti oleh para warga desa? "Semua warga desa di sini pada umumnya memiliki ketakutan yang sama, Gung," ucap Wak Salim kepada Agung. "Ketakutan yang sama? Apa memangnya, Wak?" tanya Agung. "Jika kamu memiliki sebidang tanah yang ditumbuhi padi, mungkin harapanmu tidak inginkan jika padimu hangus, terbakar atau rusak karena terkena hama," tanya Wak Salim. Agung hanya mengangguk. Kini ia mengerti apa yang dimaksud oleh Wak Salim terkait istilah yang baru saja dikatakannya. Tapi aku belum menemukan orang yang dimaksud oleh Wak Salim. Wak Salim kembali terdiam, suasana menjadi hening. Yang mereka dengar kali ini adalah suara bising dari kendaraan yang padat di jalanan pantai utara. Semestinya yang baru saja dikatakan oleh Wak Salim adalah sebuah kunci untuk menemukan siapa pelaku sebenarnya. Setelah hampir 5 jam perjalanan, mobil memasuki tempat di mana rumah Ibu Nani berada. Ini mungkin pertama kalinya bagi Wak Salim memasuki sebuah tempat yang tampak sejuk. Akan tetapi tatapan Wak Salim hanya tertuju kepada luaran. Ia seperti sedang mengingat sesuatu yang menjadi masa kelam baginya sendiri. Setibanya di sebuah rumah, mobil berhenti. Agung segera mematikan mesin mobil. Wastari tampak lebih baik dari sebelumnya. Mereka pun bersiap-siap untuk keluar mobil. Akan tetapi segerombolan orang segera menyerbu mobil Agung dan memintanya untuk segera dibuka. "Pak, buka! Ada apa ini?" tanya Agung sembari membuka kaca jendela mobil. Agung, Wastari dan juga Wak Salim tampak kebingungan dengan kehadiran segerombolan orang yang tiba-tiba saja memintanya untuk segera keluar dari mobil. Mereka pun akhirnya turun dari mobil. Wastari merasakan firasat yang tidak enak dengan pandangan dari orang-orang sekitaran rumah Ibu Nani yang menampakkan wajah penuh dengan ketakutan. "Apakah anak bapak yang bernama Didi?" "Benar, dia anak saya. Ada apa emangnya?" "Begini Pak, kita ngobrolnya di rumah saya aja," jelas salah seorang warga. "Apa maksudmu?" "Anak saya ada di rumah bersama dengan ibu saya. Apa yang terjadi kepada mereka berdua?" tanya Agung dengan nada yang penuh amarah. Orang itu menghela nafas panjang.
Ia sama sekali tidak membayangkan apa yang nantinya akan dirasakan oleh Agung tatkala mendengar pemberitaan yang menyakitkan ini. Anakmu ditemukan tidak sadarkan diri di perkebunan milik ibumu. Dia sepertinya dikubur oleh seorang, namun hanya bagian kepalanya saja yang tidak tenggelam dalam tanah. Hah? Didi dikubur? Oleh siapa? Wak Salim segera menepuk pundak Agung. Tampaknya akan lebih baik jika pembahasan ini dilakukan di sebuah ruangan khusus agar nantinya bisa memberikan sebuah solusi yang baik bagi semuanya. Sementara itu, saat Agung dan Wastari menuju ke sebuah rumah, Wak Salim hanya tertuju kepada rumah dari Ibu Nani. Ia merasa jika pelaku dari penguburan Didi yang ditemukan oleh para warga adalah Ibu Nani sendiri. Sampai kapan dendammu akan terbalaskan? Di salah seorang rumah warga, Agung dan Wastari diberitahu terkait dengan kondisi Didi saat ini. Mereka tidak menyangka jika Didi ditemukan dalam keadaan pingsan di perkebunan milik orang tuanya. Bukan hanya itu saja, seluruh tubuh Didi terkubur dan hanya menyisakan bagian kepalanya saja. Agung hanya bisa menangis tatkala mengetahui kondisi anaknya yang sudah lama lunglai tak berdaya. Berbeda dengan Wastari, ia justru menanyakan sesuatu yang memang sangat penting untuk dibahas terkait kejadian yang baru saja menimpa anaknya sendiri. Tapi apakah bapak-bapak di sini tahu di mana Ibu Nani sekarang? Tanya Wastari. Pertanyaan dari Wastari membuat para warga saling menatap satu sama lain. Mereka tampak saling melempar pertanyaan tersebut ke satu sama lain karena tidak ingin terkena tulah dari apa yang nantinya keluar dari mulut mereka masing-masing. Kok kalian semua diam? Ada apa memangnya? Tanya Wastari lagi. Karena Wastari terus-menerus memberikan pertanyaan yang sama, akhirnya salah seorang dari mereka menjawab pertanyaan sulit dari Wastari. Sebenarnya kami tidak ingin mengungkapkan hal ini, namun saat kami menemukan Didi, kami juga sempat ke rumah Ibu Nani. Akan tetapi kami menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jelasnya. Apa itu? Mayat anak kecil yang sudah menjadi kerangka, dan posisinya persis seperti apa yang telah terjadi kepada Didi. Mayat tersebut dibiarkan terpendam di dalam tanah hingga keseluruhan tubuhnya berubah menjadi tulang. Di saat obrolan semakin memanas, tiba-tiba pintu dibuka oleh seseorang. Prak! Sembari menatap yang lainnya. Orang tersebut hanya tersenyum kepada Wastari dan juga para warga yang lainnya. Wak Salim, ada apa? Jadi kalian sudah tahu kan siapa pelakunya? Apa maksudnya, Wak? Tanya Wastari dengan nada yang tidak stabil. Mertuamu melakukan pendem mayit. Dia juga yang mengirim sosok Ganjir itu ke desa kita. Belum lagi dia telah memfitnahku dengan penilaian yang salah. Agung yang kebetulan sedang berada di kamar tiba-tiba keluar. Ia kemudian mengusap kedua matanya yang telah berurai air mata. Mas, ucap Wastari. Jadi apakah ibu pelakunya, Wak? Tanya Agung kepada Wak Salim. Wak Salim hanya mengangguk. Ia kemudian meminta kepada Agung dan juga Wastari untuk tinggal di rumah warga tersebut. Pasalnya setelah Wak Salim mengecek seluruh bagian rumah Ibu Nani, ia tidak mendapati Ibu Nani berada di rumah tersebut. Melainkan yang ia temukan adalah kerangka-kerangka manusia yang sudah dipendam di dalam satu liang lahat. Karena tidak ingin menimbulkan keributan, akhirnya Wak Salim meminta kepada para warga untuk mengubur kerangka tersebut di tempat pemakaman umum. Setelah semuanya selesai, mereka pun kembali menempati rumah Ibu Nani untuk membongkar semua praktik ilmu hitam yang dilakukan oleh Ibu Nani. Malam penuh teror. Malam harinya, Wak Salim menceritakan perihal praktik ilmu hitam yang dilakukan oleh Ibu Nani kepada Didi dan juga kepada kedua orang tua Wastari. Ibu Nani adalah orang yang tidak menyetujui pernikahan kalian berdua. Hal ini disebabkan kedua orang tua dari Wastari adalah musuh dari Bapak Mukung. Jelas Wak Salim.
Mengetahui hal tersebut, Agung dan Wastari langsung mengingat perihal apa yang pernah disampaikan oleh Ibu Nani dulu. Ibu Nani pernah mengatakan kepada Agung dan juga Wastari bahwa dirinya memiliki musuh yang berada di daerah Jawa Tengah. Pikir Agung dan Wastari adalah musuh yang dimaksud oleh Ibu Nani adalah orang terdahulu yang mungkin memiliki masa lalu tertentu dalam kehidupannya. Ternyata ikatan mereka menyambung terhadap masa kehidupan yang selanjutnya. Mereka juga tidak menyangka bahwa kedua orang tua Wastari adalah musuh dari orang tua Agung. Karena itulah saat pernikahan digelar, Wak Salim memilih untuk tidak ikut serta dalam secara sakral tersebut. Ia lebih memilih untuk berdiam diri di rumah dan menjaga rumah dibanding harus berurusan dengan kedua orang tua Agung yang disinyalir masih memiliki pegangan kuat terhadap ingon-ingon peliharaan. Si Ganyir adalah ingon peliharaan dari kedua orang tuamu, Kung. Karena itulah mereka membunuh kedua orang tua Wastari untuk selanjutnya bisa menghancurkan keluarga kalian. Namun karena kalian tidak ditakdirkan untuk berjodoh, apapun halangan dan rintangannya semua tidak berarti. Atas penjelasan detail dari Wak Salim, Agung pun semakin paham. Ia semakin paham kenapa dirinya dilarang untuk menikahi Wastari kala itu. Alasan utama dari apa yang diinginkan oleh kedua orang tuanya adalah karena bedanya adat mereka. Akan tetapi, kala itu Agung tidak berpikiran bahwa adat adalah salah satu hal yang menjadi pusat ketidaksetujuan pernikahan itu dilangsungkan. Ternyata masa lalu antara kedua orang tua mereka saling mengikat, di mana kedua orang tua dari Agung tidak ingin menikahinya dengan Wastari karena kedua orang tua Wastari juga memiliki pegangan tertentu, dan hal itu membuat bentrokan di antara keduanya. Memang tidak munafik jika kedua orang tua Wastari adalah orang yang terpandang di desa. Hal ini dikarenakan kedua orang tua Wastari dulunya adalah mantan seorang dukun desa yang telah membuat ketakutan banyak orang. Tidak heran hal ini menjadi ancaman bagi keluarga darimu, jelas Wak Salim. Fakta demi fakta telah diungkapkan oleh Wak Salim. Jalan satu-satunya untuk sekarang adalah menyelamatkan Didik yang mungkin saja menjadi inceran dari sosok yang disebut-sebut sebagai Ganyir. Malam itu mereka berdua memutuskan untuk beristirahat. Didik berada di pelukan Wastari dan Agung. Wak Salim tidur di kamar sebelahnya yang dulunya sebagai kamar khusus tamu yang datang ke rumah. Di tengah malam, suara bising mulai terdengar. Dimulai dari suara benda-benda yang berjatuhan ke atap rumah. Lalu ada suara cakaran dari luaran rumah, suara orang yang sedang mencangkul tanah, hingga suara familiar yang membuat mereka semua terbangun. Suara itu berbunyi, tak, 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 tak. Suara itu merupakan pertanda akan munculnya sosok yang disebut sebagai Ganyir. Saat mereka terbangun, lampu rumah tiba-tiba padam. Agung dan Wastari langsung terbangun. Mereka sempat kebingungan terkait keadaan lampu yang tiba-tiba padam. Namun di luar itu mereka menjadi panik tatkala Didik sudah menghilang dari pelukannya. Mas Didik kemana? Aku nggak tahu, Dek. Tadi kan kita peluk bareng-bareng. Mereka berdua semakin panik. Wastari segera keluar dari kamar. Agung menyusul Wastari yang menerobos kegelapan rumah seorang diri. Didik, Dek. Kamu di mana, Nak? Saat Wastari melewati kamar Wak Salim, ia mendengar suara aneh dari dalam kamar Wak Salim. Suaranya seperti suara orang tua yang sudah serak. Wak Salim, Wak Salim. Agung segera menghampiri Wastari yang berdiri tepat di hadapan kamar Wak Salim. Ia juga mendengar suara yang sama seperti apa yang didengar oleh Wastari. Itu suara apa? Tanya Agung. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Wastari dan Agung melihat seorang anak kecil sedang mengangkat tubuh pria tua dengan satu tangan, hingga membuat kedua mata pria itu memutih seluruhnya. Didik, lepasin, itu Wak Salim. Didik pun menengok ke arah Wastari dan juga Agung.
Ia kemudian tersenyum, namun kedua bola matanya memutih. Bisa disimpulkan Didi sedang dirasuki oleh sosok yang disebut Ganyir. Tiba saat dimana Agung memaksa untuk memasuki kamar. Tiba-tiba Didi melepaskan cekikannya. Tubuh Wak Salim terjatuh ke lantai. Tubuhnya langsung melemas. Kedua tangannya hanya memegangi leher yang sudah digenggam kuat selama beberapa menit terakhir. Sementara Didi yang langsung jatuh pingsan. Lampu kembali menyala seperti semula. Sosok yang merasuki tubuh Didi keluar dengan sendirinya. Malam itu, Wastari dan Agung segera merawat Didi dan juga Wak Salim. Mereka berdua benar-benar kecolongan tatkala sosok Ganyir itu merasuki kembali tubuh Didi dan hampir membunuh Wak Salim. Jika telat, mungkin saja Wak Salim akan meninggal dunia karenanya. Tubuh Wak Salim yang sudah tua rentah mana mungkin bisa menahan cekikan hingga selama itu. Namun yang menjadi hal yang tidak terduga adalah tatkala Didi mengangkat tubuh Wak Salim dengan satu tangan, lalu tersenyum ke arah Wastari dan juga Agung. Keduanya benar-benar merasakan kengerian tatkala sosok yang merasuki Didi benar-benar mengetahui apa yang akan diperbuatnya saat itu. Pagi harinya, Didi dan Wak Salim masih beristirahat di rumah. Kini Agung mencari salah seorang kiai atau semacamnya untuk bisa menuntaskan masalah ini. Ia tidak mau jika keluarganya terus-menerus mendapatkan teror yang sama, bahkan lebih membahayakan. Di desa sebelah, Agung menemukan seorang kiai yang sudah tahu betul akan kasusnya. Kiai itu bernama Mbah Ahmad. Menurut Mbah Ahmad, kasus Didi bukanlah kasus yang pertama. Sebelumnya, desanya juga mendapati kasus yang sama. Hanya saja pelakunya belum ditemukan. Dan saat dimana Agung menceritakan hal tersebut kepada Mbah Ahmad, Mbah Ahmad kemudian menyimpulkan bahwa kasus yang sudah terjadi sejak dulu adalah kasus yang sama. Itu berarti pelaku dari kengerian di masa lalu saat banyak anak-anak kecil yang ditemukan meninggal dunia dalam keadaan terpendam di dalam tanah sebab ulah dari Ibu Nani. Untuk memecahkan kasus ini, Mbah Ahmad pun menyuruh kepada Didi untuk menemukan sebuah gundukan tanah yang berada di dekat rumahnya. Ia kemudian meminta kepada Agung untuk menggali gundukan tanah tersebut untuk nantinya dikumpulkan tulang belulang yang ia maksud. Mbah Ahmad tidak menceritakan secara detail terkait kegunaan bahkan siapa pemilik dari tulang belulang tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa dengan cara melakukan hal ini, sosok yang disebut sebagai si Ganyir akan menghilang. Begitu juga dengan yang lainnya. Namun kerisauan hati Agung mulai memuncak tatkala dirinya ingin menanyakan perihal keadaan ibunya yang sudah beberapa hari ini menghilang. Mbah Ahmad hanya terdiam. Ia bahkan tidak ingin membahas hal itu karena takut menyinggung perasaan Agung. Agung sudah mengetahui resiko dan apa yang nantinya akan terjadi, merasa sudah siap kalau pernyataan Mbah Ahmad membuatnya kecewa, menderita, bahkan merasakan sakit yang tiada tara. Menurutnya, kejujuran yang seharusnya dijunjung tinggi harus bisa dirasakan, karena itu benar-benar membuatnya bahagia. Jadi di mana ibuku, Mbah? Ibumu sudah bertukar jiwa dengan Ganyir. Dia berniat untuk mengincar anakmu, Didik. Namun beruntung kau juga dibantu oleh Salim. Dia orang yang tepat. Agung hanya termenung saat mendengar jawaban yang menyakitkan itu. Baginya, kesalahan yang terjadi pada masa lalu adalah sebuah pelajaran yang besar untuk nantinya kembali dipelajari di masa yang sekarang atau akan datang. Setelah semua apa yang dikatakan oleh Mbah Ahmad telah selesai, Agung pun segera mencari petunjuk yang diinginkan oleh Mbah Ahmad kepadanya. Ia kemudian mencari gundukan tanah di dekat rumahnya, dan ternyata dia menemukan sebuah gundukan tanah yang sudah lama. Agung segera menggali gundukan tanah itu sampai dirinya menemukan tulang belulang. Tulang itu dikumpulkan menjadi satu dan diberikan kepada Mbah Ahmad. Malam harinya Mbah Ahmad mendatangi rumah Agung. Ia kemudian meminta kepada Agung untuk menyaksikan hal yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Ibumu itu sedang terpasung di sebuah tempat yang tidak bisa dijangkau. Aku tidak bisa menjamin dia akan selamat.
namun insya Allah bisa ditemukan. Maksudnya Mbah? Mbah Ahmad hanya terdiam. Ia kemudian membakar tulang belulang itu di atas bara api yang menyala. Dan tidak berselang lama, Agung dan Mbah Ahmad langsung tertuju kepada suatu titik. Mereka tertuju kepada sebuah sosok hitam yang sedang memeluk seorang wanita yang menggunakan kain adat Jawa. Wanita itu tampak menangis karena berada di dalam pelukan sosok Ganyir itu. Agung hanya terdiam tatkala mengetahui jika si wanita tersebut adalah tumbal dari si Ganyir. Ternyata usut demi usut, Ibu Nani sengaja melakukan hal ini demi mendapatkan apa yang dia mau. Dia juga berkeinginan ada penukaran jiwa antara dirinya dengan orang lain. Karena itulah Ibu Nani sengaja menyuruh Agung dan Wastari untuk menuju ke rumah Wak Salim. Hal ini dikarenakan agar Ibu Nani bisa menggantikan tubuhnya secara utuh dan menjadikan tubuh yang lain sebagai tebusan dari itu sendiri. Setelah semuanya usai, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Namun pagi harinya rumah mereka kembali digedor-gedor oleh para warga. Agung dan Wastari pun keluar dari kamar dan berusaha menemui mereka semua. Tatkala di mana mereka semua keluar dari rumah, mereka mendengar kabar yang mengerikan. Pak, ada Ibu Nani. Mana? Dia ditemukan di sebuah makam. Seluruh tubuhnya terpendam kecuali bagian kepalanya saja. Mendengar hal tersebut, Agung dan Wastari segera ke TKP. Saat mereka tiba di sana, mereka melihat kondisi Ibu Nani yang sudah mengagetkan. Saat tubuh Ibu Nani diangkat, mereka sudah merasakan hal yang berbeda. Tubuh Ibu Nani benar memiliki bau yang sangat busuk. Selain itu, bagian tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan. Atas kejadian tersebut, Didi dan Wak Salim menjadi sembuh. Ternyata pelaku dari semua apa yang sudah terjadi adalah Ibu Nani. Ibu Nani berkeinginan untuk menumbalkan Didi, namun tidak bisa. Ia pun akhirnya diketahui meninggal dunia tatkala Didi dan juga Wak Salim menjadi sembuh seperti sedia kala. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku ceritanya sampai sekarang. Terima kasih juga yang selalu support channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kalian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.